Gimana? Udah jelas kan? Udah kelihatan layar PowerPoint-nya? Sudah, Kak Damar. Oke, aku start buat ini dulu. Presentasinya. Boleh dibuka dulu, Dem? Oke. Oke, jadi di sini aku izin lanjutkan lagi ya. Jadi untuk kelas biologi malam hari ini, jadi kita akan sempat melanjutkan untuk mengenai bagian sel nih, materi sel nih. Jadi sebelumnya itu maksudnya bulan lalu kita sempat untuk membahas tentang sel di bagian pertama. Oke. Sebelumnya mau basa-basi dulu nih. Long time no see nih kalian semua nih. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Semangat terus, ambisnya semangat terus untuk memperjuangkan impiannya. Sekarang kita review dikit nih tentang materi sel sebelumnya. Aku mau coba tanya. Nanti kalian bisa unmute atau enggak jawab di chat ya. Menurut kalian sel itu apa sih sebenarnya? Ayo, yang mau jawab di Unit chat. struktural terkecil dalam makhluk hidup. Oke, betul. Benar. Ada yang mau kasih saran lagi atau pendapat lain, mungkin boleh lewat chat, boleh lewat ini juga, unmute langsung, silakan. Bebas. Mungkin boleh ada yang nambahin. Udah 100 saja yang menyadari. Kata Gana nggak bisa nih, tiba-tiba nggak tahu kata Gana kenapa. Tukar pakai biasa. Ayo jawab lagi. Dadah. Ayo, unit penyusun makhluk hidup, betul. Unit terkecil dari organisme makhluk hidup, betul. Ayo, yang mau lagi, ayo. Kita di sini santai aja ya guys, nggak usah terlalu tegang-tegang amat. Kita bawa santai aja di sini. Oke, ada yang mau jawab lagi nggak nih? Unit dasar struktur seluruh kehidupan, betul. Unit struktural dan fungsional terkait makhluk hidup, betul. Kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Oke, betul. Oke, betul semua. Jadi bisa bisa kakak bilang kalian masih ingat ya mengenai pengertian sel secara umumnya. Sekarang yang kedua, pertanyaan kedua, apa aja sih perbedaan dari sel hewan sama sel tumbuhan? Perbedaan sel hewan sama sel tumbuhan. Ayo, yang bisa sebutin dinding selnya. Betul. Spesifiknya gimana kalau dari dinding selnya? Yang mana ada, yang mana enggak? Vakuolanya, benar. Ukurannya, ya. Spesifiknya ukuran vakuola, benar. Ayo, siapa lagi? Plastida, bisa. Dinding sel, soalnya hewan nggak punya dinding sel, tumbuhan punya, betul. Sentriol ada di hewan, sedangkan di sel tumbuhan nggak ada, betul. Klorofil, betul. Plastida hewan ada, tumbuhan ada. Enggak, ya bisa. Tumbuhan memiliki dinding sel, ya betul. Lisosom sentriol, betul. Kloroplas pada tumbuhan, betul. Oke, keren nih, keren. Masih pada ingat nih materi sel ini. Kayaknya lumayan juga nih. Oke, cukup sekian dulu ya. Oke, cukup sekian dulu untuk sesi reviewnya nih dikit nih. Makasih banyak nih. Tentang sih, lihatnya kalian bisa masih aktif, masih bisa nginget nih sama materinya. Jadi kakak izin buat lanjutkan materinya ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan membahas mengenai organel-organel yang terdapat pada sel serta mengenai reproduksi pada sel.
Maksud reproduksi ini adalah pembelahan selnya, mitosis ataupun meiosis. Untuk organel sel di sini akan dijelaskan pertama oleh Kak Risa. Untuk Kak Risa dipersilakan. Oke, boleh next, Dam. Organel sel part 2. Ada mitokondria. Yang pertama kita akan bahas tentang mitokondria. Mitokondria ini apa sih? Mitokondria ini berperan sebagai organel yang melakukan proses respirasi dan membentuk energi berupa ATP. Terdapat dua lapisan, yakni membran luar dan membran dalam. Di antara dua membran tersebut terdapat intermembran space. Jadi mitokondria ini berperan sebagai proses respirasi dan membentuk energi berupa ATP. Nonim boleh di-mute dulu ya. Jadi kalian boleh ingat-ingat lagi karena di sel ini sering keluar di UTBK atau di TOTO. Jadi saya ulangi lagi, mitokondria ini berperan sebagai organel yang melakukan proses respirasi dan membentuk Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar sel, dan organel sel. Mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Bagian-bagian sitoplasma ada matriks, organel sel selain inti dan membran, dan inklusio. Jadi bagian sitoplasma ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada matriks, yang kedua ada organel sel. Organel selnya ini selain inti dan membran. Lalu yang ketiga ada inklusio. Fungsi sitoplasma apa sih? Jadi, fungsi sitoplasma ini tempat organel sel dan sitoskeleton, memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma dan tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Sitoplasma kenapa dia cairan? Namanya aja plasma. Ini cair, ini sel. Sitoplasma cairan sel. Boleh di next, Kak Damar. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Kalian boleh ingat-ingat lagi, ribosom berperan dalam sintesis protein. Terdapat di 2 tempat. Ada yang mengapung di sitoplasma dan ada yang menempel di RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Boleh di next, Kak. Yang keempat ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibagi jadi 2 teman-teman. Ada RE kasar, ada RE halus. RE halus berperan dalam sintesis steroid, glikolipid, fosfolipid, berperan juga dalam detoksifikasi bahan. RE kasar berperan dalam sintesis protein, yaitu sebagai tempat transportasi protein yang disintesis oleh protein. Boleh di next, Kak. Badan Golgi. Badan Golgi ini berperan dalam proses sekresi, membentuk lisosom, pembentuk dinding sel pada tumbuhan. Sekumpulan kantung pipih yang bertumpuk dan kantungnya dibatasi oleh membran sakula, disebut juga sisternae. Jadi badan Golgi ini berperan dalam proses sekresi, membentuk lisosom, dan pembentuk dinding sel pada tumbuhan. Jadi teman-teman bisa ingat badan Golgi ini berperan dalam proses sekresi ya teman-teman. Boleh di next, Kak. Ada lisosom. Lisosom ini berperan dalam proses autofag. Apa itu autofag? Autofag adalah proses untuk pembuangan dan degradasi dari organel sel yang sudah tidak berfungsi. Lalu lisosom juga
berperan dalam melakukan fungsi imunitas dengan sintesis enzim hidrolitik untuk mencerna bakteri patogen yang diserang tubuh. Jadi si lisosom ini berperan dalam proses autofag. Apa autofag? Autofag adalah proses untuk pembuangan dan degradasi dari organel sel yang sudah tidak berfungsi. Pokoknya teman-teman tuh harus ingat peran dari masing-masing organel sel. Karena apa? Karena sering keluar di TO dan UTBK. Boleh di next, Kak. Lalu ada vakuola. Vakuola berbentuk vesikula besar yang berisi cairan. Vakuola ini dibagi jadi dua. Ada vakuola makanan, ada vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna serta mengedarkan pencernaan ke seluruh bagian sel. Dan vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator. Apa sih fungsi vakuola itu? Fungsi vakuola menyimpan gas dan senyawa-senyawa organik dan ion anorganik. Lalu ada tempat menyimpan pigmen daun, buah, dan bunga. Dan ada menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Lalu yang terakhir, vakuola juga menyerap air. Boleh di next, Kak. Ada plastida. Apa sih plastida? Plastida merupakan organel penyimpanan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Dimiliki hanya oleh tumbuhan aja, teman-teman. Hewan nggak punya plastida. Plastida dibagi jadi 3. Ada leukoplas, ada kromoplas, ada kloroplas. Leukoplas ini plastida yang warnanya putih. Yang kromoplas mengandung pigmen selain klorofil. Yang kloroplas mengandung klorofil. Boleh di next, Kak. Ada sentrosom. Sentrosom merupakan salah satu organel sel yang terdiri dari 2 sentriol yang dikelilingi dan yang di sekelilingnya terdapat sebuah bahan perisentriolar dan terlibat dalam proses seluler yang beragam, termasuk penerimaan sensorik, penggerak, dan embriogenesis. Perannya sangat penting dalam proses pembentukan spindle atau gelondong selama pembelahan sel berlangsung. Boleh di next, Kak. Dan ada membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid. Lipid itu ada fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Boleh di next, Kak. Lalu ada sifat dari membran sel. Sifat membran sel ini hidrofilik, dapat mengikat air pada bagian yang mengandung fosfat dan protein. Hidrofilik, filik itu suka air ya teman-teman. Dan ada yang kedua hidrofobik. Hidrofobik ini tidak dapat mengikat air pada bagian yang mengandung senyawa lemak. Hidrofobik, kalian ingat-ingat aja, fobik itu sama aja kayak fobia. Nggak suka. Hidro itu air, jadinya nggak suka air. Lalu ada sifatnya semi-permeable, hanya dapat dilewati oleh zat cair, dan selektif permeable, hanya dapat dilewati oleh zat atau ion tertentu. Lalu ada dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, bantu jaga keseimbangan cairan atau regulasi osmotik, dan juga mencegah sel kehilangan air. Jadi dinding sel ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Sel hewan ini nggak punya dinding sel. Dinding sel juga dia sebagai pelindung komponen di dalam sel. Dinding sel juga memberi bentuk sel, bantu jaga keseimbangan cairan, dan juga mencegah sel kehilangan air.
Kalian harus ingat fungsi dari masing-masing organel ya, guys. Boleh di next, Kak. Lalu ada sitoskeleton. Sitoskeleton itu kerangka sel yang kuat dan lentur berupa serabut yang tersebar, berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Jadi sitoskeleton ini ada 3, ada mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Apa sih mikrotubula itu? Mikrotubula berfungsi memberi bentuk sel sebagai jalur pergerakan organel yang memiliki molekul motor berperan terhadap pemisahan kromosom. Boleh di next, Kak. Lalu yang kedua ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini membentuk jalinan 3 dimensi yang menyokong bentuk sel, menyebabkan lapisan sitoplasma luar memiliki kekentalan gel, menyusun susunan sejajar dengan filamen miosin yang lebih tebal untuk kontraksi sel otot, membentuk alur pembelahan sel, dan mengatur motilitas sel. Lalu yang ketiga ada intermediate. Intermediate ini memperkuat bentuk sel, menjaga kestabilan posisi organel, tempat bertautnya nukleus, dan membentuk lamina nukleus. Boleh di next, Kak. Nah, yang kita ada bahasan yang kedua, yaitu reproduksi sel yang akan dijelaskan oleh Kak Damar. Boleh, Kak Damar? Oke, makasih buat Kak Risa. Tadi sudah menjelaskan dengan lengkap ya dan rinci mengenai organel-organel yang terdapat pada sel. Dan di sini kakak akan meneruskan mengenai reproduksi sel atau yang bisa dibilang dengan siklus sel. Jadi kita membahas pengertiannya dulu ini. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri baik pada organisme multiseluler maupun uniseluler, yang artinya bersel banyak maupun bersel satu. Reproduksi sel bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel yang ada. Jadi ya bisa dibilang kayak sama seperti kita yang ada keturunan untuk memperbanyak jumlah populasi kan, sel pun juga begitu. Dan juga sebagai regenerasi. Karena sel tersendiri itu juga hampir mirip dengan miniaturnya manusia, yang dimana pasti mempunyai jangka hidup tertentu, yang mempunyai juga masa kerjanya. Kalau dia sudah mulai tidak berfungsi lagi, fungsinya sudah menurun, mulailah dia akan mulai mati dan hancur. Maka dari itu reproduksi sel atau siklus sel ini sangatlah berperan penting. Lalu berikutnya terdapat 3 jenis reproduksi sel. Yang pertama ada amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga meiosis atau pembelahan reduksi. Nah, apa aja sih yang membedakan dari ketiga hal ini? Mari kita lanjut. Amitosis. Amitosis atau pembelahan biner adalah pembelahan yang dilakukan secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan dan pembentukan kromosom, di mana akan menghasilkan sel anakan yang identik dengan induknya. Contohnya, organisme prokaryotik, alga biru, bakteri, dan protozoa. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kata intinya atau keywordnya di sini itu ada amitosis. Di sini itu bisa dianggap tidak. Mitosis kan salah satu pembelahan sel. Artinya tidak mengalami pembelahan sel secara urutannya itu. Jadi ini kayak seperti membelah seperti biasanya, di mana kromosomnya ini akan berduplikat. Artinya dia itu akan dikopi, dicetak yang baru, lalu akan terdapat pelekukan sel. Pelekukan dinding sel di mana dia akan terbagi secara langsung. Tidak seperti proses yang kita tahu mengenai meiosis atau mitosis yang pada umumnya. Seperti itu. Jadi dia ini langsung belah, langsung ada kromosom tersendiri. Dan di mana jumlah kromosomnya ini masih sama seperti induknya. Jadi masih sama persis antara induk dan keturunannya. Berikutnya ada yang namanya mitosis. Mitosis artinya fase pembelahan sel yang terjadi satu kali dengan hasil sel anaknya adalah 2 yang masing-masing merupakan diploid atau 2N atau identik dengan sel induknya. Biasanya
Mitosis ini terjadi pada sel somatik atau sel tubuh, kecuali sel kelamin ya atau sel gamet itu enggak. Jadi kalau gamet itu dia tuh menggunakan meiosis. Tujuannya di sini adalah untuk regenerasi sel. Jadi seperti ini siklusnya, nanti sebentar lagi akan kakak jelaskan satu persatu. Nah, apa aja sih fase-fase pada mitosis itu? Jadi yang pertama tuh ada yang namanya masa istirahat atau interfase. Jadi di sini kakak ada menyediakan gambar di mana ini merupakan siklus dari kehidupan sel. Di mana sebagian besarnya ini, dia ini merupakan dalam fase interfase. Artinya dia ini 95% atau sebagian besarnya itu masih dalam berada kehidupan sebelum pembelahan. Sedangkan sisanya ini merupakan fase-fase pada mitosis. Jadi interfase tersendiri itu adalah merupakan tahap persiapan sebelum terjadinya proses pembelahan sel, baik dari mitosis maupun meosisnya. Jadi kayak bisa dibilang kayak masih fase hidup normalnya sel lah, intinya seperti itu. Interfase tersendiri itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada fase G1. G1 di sini merupakan fase di mana sel yang merupakan hasil pembelahan memasuki masa pertumbuhan sel. Artinya dia ini setelah membelah dia kan ada individu-individu baru di mana dia ini akan mengalami perkembangan kayak pertumbuhan seperti manusia pada umumnya. Sel pun juga akan bertumbuh, tambah ukuran, bertambah dengan organel-organel barunya, intinya semakin kuat dan yang lain-lainnya. Dan juga terjadi sintesis protein. Lalu yang kedua, di sini ada yang namanya fase S atau sintesis, di mana terjadi replikasi genetik yang merupakan materi genetik yang dibawa oleh sel, yaitu sintesis DNA di sini. Dimaksudkan di sini replikasi genetik di sini dijelaskan yaitu sintesis DNA. Jadi di sini juga selain replikasi atau sintesis DNA terdapat duplikasi sentrosom. Jadi sentrosom yang seperti tadi dijelaskan oleh Kak Risa tadi itu yang dimana dia ini akan berkembang lalu membelah dua menjadi sentriol yang membentuk benang-benang spindle pada saat pembelahan nanti. Dan yang terakhir itu ada G2. Yang artinya tahap persiapan final mengenai keperluan apa aja yang digunakan selama pembelahan sel. Nah, untuk sebelum dia masuk ke fase pembelahan, maka dari setiap fase pada masa istirahat ini ada yang namanya checkpoint atau titik perbatasan atau titik pengecekan. Jadi dari setiap fase pada interfase, sel itu akan mengalami kayak pengecekan gitu loh. Jadi kayak kita dicek dulu apakah kelengkapannya sudah beres atau belum gimana. Jadi nanti dicek apakah dia ini layak nggak untuk lanjut ke fase berikutnya ataupun layak untuk lanjut ke fase mitosis. Kalau misalnya dia udah lengkap, lanjut. Kalau misalnya enggak, dia nanti bisa tersingkir atau enggak nanti bisa jadi mati. Seperti itu. Karena biasanya rotasi sel itu seperti itu. Dia itu akan hidup, membelah, lalu mati juga. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fase-fase pada mitosis. Yang pertama ada fase profase atau fase awal, di mana pada fase ini nukleus dan membrannya ini mulai melebur. Jadi yang ini bakal mulai melebur atau mulai kayak memecah. Lalu kromosom yang merupakan pembawa benang-benang dan akan membentuk kromatid. Jadi seperti ini namanya kromatid, benang-benang kromatid yang biasanya bisa dibilang sister kromatid. Serta terbentuknya benang spindle. Jadi dari sentrosomnya di sini, ini akan akan memecah jadi dua yang disebut dengan sentriol, di mana dia ini akan pergi ke kutub-kutub berlawanan, yang di mana dia ini akan menciptakan yang namanya benang spindle seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menarik kromosom pada saat pembelahan pada saat fase berikutnya. Lalu yang kedua yaitu fase metafase, di mana ini merupakan fase saat kromosom mulai terikat di bidang pembelahan atau ekuator melalui sentromer. Jadi metafase itu seperti ini. Jadi ada namanya bidang ekuator atau bidang pembelahan. Jadi mereka ini akan berkumpul satu-satu guys. Jadi kayak berbaris berjajar rata untuk siap-siap mengalami pembelahan. Lalu tahap yang ketiga ada anafase, yaitu kromosom terpisah menjadi dua kromatid.
kemudian dua kromatidnya ini, maaf ralat maksudnya kromatidnya memisah dan berjalan ke arah kutub berlawanan. Jadi setelah kromosomnya berkumpul nih di tengah-tengah di bidang ekuator, ini akan pecah nih kebagi dua, satu ke selatan. Jadi ini tangga utara, ini selatan, satunya ke utara, satunya ke selatan, karena akan bersiap-siap untuk memecah di sini, membelah. Lalu untuk fase berikutnya atau fase terakhir dari mitosis di sini itu adalah telofase, yang dimana nukleus dan membran ini mulai perlahan-lahan terbentuk lagi guys, karena kromosom-kromosomnya ini atau kromatidnya ini telah pergi ke kutub yang berlawanan, sehingga mereka akan bersatu lagi untuk menciptakan sel anakan yang baru. Lalu yang terakhir, setelah terbentuknya nukleus membran, pasti memerlukan badannya juga terbelah dua kan, nggak mungkin jadi dua dalam satu badan. Jadinya adalah proses namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Ini akan membelah di sini, jadi menjadi dua anak yang dimana identik dengan sel induknya. Oke, kita lanjut ke fase berikutnya atau fase meiosis yang disebut dengan pembelahan reduksi. Jadi maksudnya reduksi di sini itu adalah karena meiosis itu proses pembelahan sel sebanyak 2 kali. Artinya dia ini mengikuti fase mitosis, tapi dia 2 kali memecahnya. Udah kebagi 2, yang 2 anakannya ini lagi dibagi 2 masing-masing. Makanya sel anakannya ini ada 4, di mana masing-masingnya itu adalah haploid atau N. Atau mengandung hanya separuh kromosom sel induknya. Jadi diingat perbedaannya. Kalau untuk mitosis itu cuma sekali aja membelah, di mana dia itu 2N atau identik dengan sel induk. Sedangkan meiosis, dia ini reduksi, artinya 2 kali mengalami pembelahan, di mana anakannya jadi 4, di mana anakan masing-masingnya ini jadi separuhnya saja. Lalu berikutnya adalah bertujuan untuk menghasilkan sel kelamin. Jadi seperti yang kakak bilang tadi, sel kelamin di sini itu dia ini spesifikasinya tersendiri ya. Dia itu bukan mengalami proses mitosis, melainkan mengalami proses meiosis. Maksudnya di sini itu adalah proses seperti spermatogenesis dan juga oogenesis. Dan yang terakhir terjadi pada sel kelamin gamet tentunya. Karena ini berhubungan. Ini biasanya berlakunya di sel kelamin saja. Lanjut. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai fase-fase pada meiosis. Jadi di sini agak panjang ya, karena dia ini mengalami 2 kali dan prosesnya pun bukan berarti 2 kali itu dianggap kayak proses satu ini terus proses keduanya sama, karena ada perbedaannya tersendiri. Jadi kita mulai dari profase 1. Profase 1 terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Jadi ini fase pertama, di dalam fase pertama itu ada 5 proses lagi dalamnya. Yang pertama disebut dengan leptotem, di mana kromatin akan berubah menjadi kromosom. Kromosom itu terdiri dari 2 kromatid. Jadi yang dari benang kromatin itu bisa dibilang benang-benang DNA. Dia itu akan menyatu menjadi kayak bentuk batang gitu, yang disebut dengan kromosom. Nah, setelah menyatu ini, dia itu akan pindah ke fase selanjutnya, yaitu yang namanya adalah fase zigoten. Pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog di sini itu bisa dianggap itu adalah kromosom yang sama. Kromosom homolog adalah kromosom yang sama. Sehingga homolognya tersebut disebut dengan sinapsis. Jadi dia itu kayak menyatu gitu loh sama pasangannya yang sama. Setelah dari zigoten, pindahlah ke pakiten. Fase pakiten. Di mana pada fase ini terdapat duplikasi kromosom. Fase pakiten membentuk kromosom tetrat. Tetrat di sini kalau nggak salah artinya 4 ya. Tetra itu 4 artinya. Jadi itu ada 4 kromosom jadinya. Setelah fase pakiten ada yang namanya fase diploten. Jadi di sini tuh bisa dibilang kata kunci pentingnya selama profase 1, karena pada fase ini terdapat pindah silang pada kiasma, atau kalau nggak salah pada kromosomnya itu terjadi pindah silang. Setelah proses pindah silang ini terjadi, lanjut ke fase berikutnya adalah fase diakinesis, yang artinya membran inti mulai menghilang. Jadi ini masih dalam berada membran inti. Pada saat dia sudah masuk diakinesis, baru dia mulai menghilang membrannya, seperti mulai melebur.
Seperti ini jadinya, pindah silang maksudnya, crossover-nya di sini. Dari kromosom homolognya. Jadi seperti ini di hasilnya. Lanjut lagi nih. Setelah profase, namanya metafase. Metafase di sini, dia ini hampir mirip dengan pada saat proses mitosis. Yaitu kromosom homolog tersebut yang telah mengalami pindah silang, dia itu akan tersusun rapi di bidang ekuator. Pada metafase 1 juga, kromosomnya akan tersusun di atas lempeng metafase, di mana serat spindle akan menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Jadi kayak sentromer itu sudah siap, bidang pembelahannya sudah siap. Dan 2 sentromer itu yang sentromer tadi yang dibilang yang berada di kutub-kutub berlawanan. Lalu berikutnya adalah fase anafase 1, di mana fase ini merupakan fase anafase ini terjadi kromosom homolog yang akan bergerak menuju kutub-kutub berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong atau spindle. Jadi dia ini sama seperti mitosis, dia ini setelah terkumpul di tengah-tengah atau ekuator, dia ini bakal ketarik nih sama benang spindle-nya, bakal memecah. Selain itu juga terjadi reduksi kromosom. Ya, karena dia tertarik, maka kromosomnya juga akan berkurang yang awalnya berpasangan, jadinya sendiri-sendiri. Berikutnya, telofase 1. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Jadi, setelah kromosomnya pergi nih, ditarik sama spindle ke arah-arah berlawanan, otomatis kan sudah selesai, otomatis dia akan kembali lagi membentuk seperti semula. Membentuk lagi inti, membentuk lagi membrannya. Maka setelah itu akan terbentuk yang namanya sitokinesis, yang dimana sitoplasmanya mengalami pembelahan. Dan diingat, pada telofase ini selnya membelah 2 dan kromosomnya sudah berubah menjadi haploid. Sudah separuhnya dari sini. Jadi dari sini itu sudah separuhnya dari sel induknya sifatnya, anakannya. Tapi dia masih, sifatnya itu masih ada 2 sel anakan. Lanjut. Jadi ini berikutnya ada interkinesis. Maksudnya di sini itu ada kayak fase istirahat atau jeda sebentar sebelum dia mengalami peralihan dari meiosis 1 yang sebelumnya tadi menuju meiosis 2. Lanjut. Untuk berikutnya adalah proses dari meiosis yang kedua. Di mana diawali lagi dengan fase profase yang kedua, di mana sentrosom itu kebelah menjadi 2 sentriol yang bergerak lagi ke kutub-kutub perlawanan, membentuk lagi benang spindle untuk menarik kromosomnya nanti. Lalu kromosom di sini itu akan mulai memendek dan menebal, serta intinya lagi membelah, lagi dia melebur. Akan yang maaf lagi tadi. Jadi kromosomnya mulai memendek, menebal, sehingga dia ini sudah mulai siap-siap untuk membelah lagi nih. Jadi intinya yang baru kebentuk dari meiosis 1 kepecah lagi untuk di tahap yang kedua ini. Lalu lanjut berikutnya adalah metafase 2, di mana kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Jadi setelah inti sel mulai menghilangkan, meleburkan, mulai kromosomnya seperti bertebaran. Jadi akan mulai lagi berbaris lagi di bidang ekuatornya atau bidang sentromernya. Lanjut, berikutnya ada anafase 2, yaitu pemisahan kromatid dengan cara ditarik lagi oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut dengan kromosom. Lalu yang untuk penutupnya, kromosomnya sudah berkumpul, otomatis kembali lagi terbentuk inti yang sudah jadi. Lalu dilanjutkan dengan proses sitokinesis, yang di mana hasil akhir dari meiosis 2 ini adalah adanya 4 sel anakan yang mengandung separuh dari sel induk atau haploid. Jadi di sini tetap haploid, tidak lagi dia itu kebelah lagi kayak misalnya setengah N jadinya, nggak begitu. Jadi tetap dia stay di N. Cuma hanya saja di meiosis pertama beralihan dari 2N menjadi N. Gitu. Jadi gambarnya seperti ini guys. Untuk proses dari meiosis 1 yang di atas ini, dan ini meiosis yang kedua. Jadi nggak beda jauh ya. Di sini setelah di sini
kebagi dua. Duanya ini ikut lagi membelah, makanya ada 4 sel anakan. Oke, tak terasa nih ternyata udah di penghujung di penghujung penyampaian materi ini. Jadi kita untuk malam hari ini kita sebatas membahas mengenai organel sel dan juga tentang siklosel atau reproduksi sel. Dan mengenai transportasi sel dan yang lainnya mungkin akan dibahas di kelas berikutnya. Jadi mungkin akan bergabung sama materi baru agar lebih efisien jadinya. Oke, terima kasih telah semuanya telah menyaksikan. Kakak Prisci kalian senang bisa hadir di sini. Mungkin kalau ada yang punya pertanyaan atau mungkin ragu, bisa ditanya di kolom chat ya, ataupun bisa unmute. Kalaupun mau cerita-cerita juga boleh nih, mau nanya-nanya dari kita-kitanya boleh, mengenai ambis barengnya, atau mungkin nanya tentang kakak-kakak tutornya, apa aja boleh. Asalkan jangan tanya hubungan ya. Aku tidak suka dengan hal itu, karena aku masih sendiri. Oke. Oke, permisi Kak, mau nanya silakan. Oke, Kak mau nanya kalau perbedaan kromosom, kromatid, sama kromatin itu apa? Oke, Kakak tampung dulu pertanyaannya ya. Bentar lagi Kakak coba ini dulu. Coba Kakak satukan infonya dulu, nanti Kakak akan sampaikan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung ya. Jadi Kakak izin stop share-nya dulu. Tips belajar bio dong Kak Damar. Oke. Jujur ya, kalau dari kakak sendiri tuh kakak masih merasa masih dibilang kalau dibilang pintar-pintar banget, enggak, kakak juga masih dalam proses belajar ini. Jadi juga masih penyesuaian. Jadi kalau menurut kakak untuk biologi itu, saran kakak tuh jangan patokannya. Emang biologi itu kebanyakan kayak teori pasti ya. Kebanyakan tuh kayak pembelahan sel tuh udah pasti kayak udah fix. Terus kayak nomenklatur binatang kayak taksonomi kan udah pasti tuh nama-namanya karena mungkin dia tiba-tiba harimau dari ini pindah ke sini gitu loh. Jadinya kayak kakak pelan-pelan tuh jangan kebiasa untuk selalu membawanya hafalan karena hafalan tuh belum tentu kita tuh kayak paham secara langsung materinya. Lebih baik kayak kalian baca pelan-pelan dulu kayak intinya kalian ngerti dulu alur-alurnya dulu. Oke. Alur-alurnya tuh jadi kayak biar ngerti dulu oh kalau ini intinya begini gitu loh. Karena menurut kakak biologi itu meskipun penjelasannya panjang tapi intinya nggak sepanjang itu juga. Kayak masih lebih ringkasnya gitu loh masih ada. Cuma yang sengaja panjang tuh agar kita lebih paham gitu loh intinya gimana. Mungkin dari Risa mungkin ada mau kasih tips belajar biologi nggak nih? Kalau dari aku, pasti yang dari awal join udah hafal kali ya. Kalau tips dari aku, pasti jembatan keledai, guys. Sumpah, itu tuh kayak ampuh banget dah. Kalian kayak proses tadi, meiosis. Misalkan jembatan keledainya kalian susun dulu dari huruf awal-awalnya gitu, nanti disusun jadi apa. Atau misalkan anafase, si ana, terus telofase, telur gitu-gitu. Pasti kalian udah apa kalau dari awal join deh. Tips dari aku pasti jembatan keledai, guys. Oke. Kalau oke dia seperti ya bisa kayak gitu. Jadi menurut kakak tuh lebih kayak jangan kebawa kayak selalu menghafalkan. Karena biologi ini kakak bisa bilang nih luas banget materinya. Materinya tuh luas sekali biologi itu. Jadi kayak kamu dari sini tuh bisa aja ada pengembangan, maksudnya kayak bisa aja terjadi kayak masalah-masalah tertentu tuh bisa terjadi kayak studi kasus gitu loh jadinya. Jadi jangan sebatas kayak menghafalkan kalau kalian masih bingung konsep dasarnya. Mungkin kalau kalau kakak sih mungkin kakak terapkan untuk membuat ringkasan ya atau mungkin kata kuncinya yang perlu diingat. Karena kakak jujur kalau buat sekarang tuh apalagi kuliah nih berat banget kalau menghafalin karena hafalan tuh banyak banget. Dan mungkin kayak sistem kebut semalam kan sama kayak kalian belajar UTBK nggak mungkin kebut semalam gitu loh belajarnya kayak kayak membangun candi aja gitu loh, nggak mungkin tuh susah.
Oke, berikutnya apa nih? Kakak FK mana? Oh ya, aku cerita sedikit ya. Jadi aku di sini sebagai mahasiswa baru ya, aku masih maba angkatan 2021 dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter di Unair, Universitas Airlangga. Oke. Lanjut lagi, osmoregulasi itu apa, Kak? Aku udah browsing tapi tetap nggak paham. Oke, kalau osmoregulasi itu bisa dibilang ini. Osmoregulasi itu maksudnya adalah untuk mengatur tentang untuk mengatur tentang osmosis. Jadi regulasi itu kayak pengaturnya gitu loh, pengatur dari peristiwa osmosis. Kalau kakak simpulkan begitu. Nah, lanjut lagi. Kak, ada nggak sih perbedaan dinding sel tumbuhan sama dinding sel jamur? Oke, kakak tampung dulu sebentar, nanti kakak akan jawab kalian sama yang pertanyaan pertama mengenai yang perbedaan kromosom, kromatid, dan kromatin. Jadi ditunggu ya. Kita waktunya juga masih agak lama sih. Jadi santai-santai aja. Izin Kak mau nanya, sentriol itu apa ya Kak? Oke, sentriol. Jadi sentriol itu, tunggu sebentar, Kakak ambil catatannya dulu. Damar, aku mau jawab yang nomor pertama. Oke, boleh, Riz. Silakan. Jadi kromatin ini benang panjang yang terdiri dari protein DNA dan histon. Lalu kromosom ini kromatin yang berubah jadi lebih pendek dan dia itu menebal. Sedangkan kromatid adalah duplikasi kromosom. Jadi kromatid ini jadi dua teman-teman, dua kromosom yang terbentuk pada saat pembelahan sel. Tadi siapa yang nanya? Ini namanya Hilmia, ya. Hilmia, udah ngerti belum? Udah Kak, makasih udah dijawab. Oke. Oke, jadi kakak lagi ya ulang ya. Jadi kromatin itu artinya adalah benang-benang. Jadi benang-benang DNA namanya itu disebut dengan kromatin. Lalu kromosom itu merupakan kumpulan dari kromatin yang memendek alias menebal kayak lebih padat gitu loh istilahnya. Sedangkan kromatid itu duplikasinya. Jadi kromosom itu akan mengalami duplikasi saat pembelahan disebut dengan kromatid. Sip. Lanjut lagi apa nih? Oke, perbedaan dinding sel tumbuhan sama dinding sel jamur. Oke, ditunggu ya. Ntar kakak bakal rangkum. Nah, izin Kak mau tanya, sentriol itu apa ya Kak? Oke, sentriol itu merupakan gini. Dia itu bagian dari yang namanya sentrosom. Jadi kan tadi dijelaskan sebelumnya mengenai sentrosom kan. Jadi kalau satu buah sentrosom itu ada sepasang sentriol namanya. Jadi sentriol ini dia ini akan membantu dalam proses pembelahan. Jadi dia itu akan membuat benang-benangnya gitu loh. Benang-benang yang akan menarik kromosom nanti pada saat pembelahan. Begitu. Jadi sentriol itu bagian dari sentrosom. Dan sentrosom itu terdiri dari dua sentriol. Gitu. Oke. Kak, aku kehilangan banget motivasi belajar. Kasih aku motivasi belajar ya, Kak. Makasih sebelumnya. Oke, Kakak, jujur Kakak juga masih hilang motivasi serius. Karena Kakak bukannya gimana ya, karena Kakak juga masih dalam fase-fase awal kuliah yang lagi hektik. Soalnya Kakak mau ujian nih bentar lagi, guys. Doakan ya hari Jumat biar lancar. Ujian blok Amin. pertamaku, ujian tengah blok pertamaku biar lancar soalnya bener karena banyak banget belajarnya. Dan itu ini jadi kayak gimana ya, kalau kalau menurut kakak untuk membangkitkan motivasi belajar tuh pertama tuh mungkin kamu bisa kayak rehat dulu, jeda dulu, istirahat, karena eh, karena kamu nggak mungkin kayak selalu di push terus menerus belajar gitu loh. Kayak usahakan biar dirimu tuh ada restnya. Mungkin kalau kamu mau tidur, istirahat tidur boleh, kalau mungkin kamu melakukan hal yang kamu suka dulu boleh, itu wajar kok. Kalian boleh mengambil istirahat di tengah hektik, jujur. Kayak kalian menepi dulu dari segala kepadatan, kalian kayak mau nunda tugas tuh nggak apa-apa dulu. Asalkan bukan berarti ngilang dari tanggung jawab ya. Bukan berarti hilang dari tanggung jawab. Kayak kalian ambil jeda istirahat, tenangkan pikiran dulu. Terkadang karena kita mumet, motivasi itu hilang gitu loh. Kayak nggak ada mood lagi untuk lanjut belajar.
Terus saran kakak, terus untuk motivasi belajar berikutnya itu adalah kayak berusaha untuk kayak lebih teratur gitu loh belajar. Maksudnya kayak lebih eh, lebih tertata gitu loh, kayak nyusun jadwal. Jangan kayak tiba-tiba ganti gini kayak gitu. Terus kalau belajar tuh juga cicil-cicil aja dikit-dikit. Nggak harus kayak sehari kayak segembleng gitu harus cepat ya. Lain kalau misalnya kondisinya memang waktunya singkat, ya mau nggak mau ya harus cepat. Gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Nambahin, Oke, Risa, silakan. buat motivasi belajar, coba kamu healing dulu, nonton film atau main sama teman, lalu kamu bangkit lagi buat belajar, bisa kayak belajar di kafe atau di luar mana yang bikin asik. Terus juga kalau buat biologi itu kalau buat semuanya sih, jangan kebanyakan warna, ngerti nggak? Itu akan wasting time banget. Jadi kayak kebanyakan waktu buat ngehias-hias doang. Terus buat motivasi belajar, inget masih banyak orang yang berjuang buat dapetin PTN yang kamu impikan itu. Nggak cuma 1-2 orang doang, tapi banyak. Harus semangat, pokoknya kalau lagi capek jangan pernah nyerah. Tapi kalian istirahat dulu, lalu lanjut lagi. Itu aja dari aku. Betul banget. Jadi kalian perlahan-lahan tuh kayak misalnya kalian lagi demotivated banget. Kalian bisa pelan-pelan kayak ingat dulu, oh ya targetku apa sih sebenarnya? Siapa aja sih? Kayak kalian ingat kalian tuh kayak nggak sendiri gitu loh. Masih pasti ada orang-orang yang masih dukung kamu gitu loh. Kayak bisa jadi sumber semangat kalian, sumber motivasi kalian kayak ingat, oh ya masih ada mereka dukung aku. Mereka masih dukung aku, kayak aku harus bisa juga belajar untuk memberikan yang terbaik juga. Ya meskipun bisa dibilang capek, ya ingat perjuangan tuh bakal ada hasil manisnya di akhir guys. Jadi jangan takut untuk terus berjuang. Oke, lanjut lagi pertanyaannya, apalagi ini? Kak, kalau dari SMK mau ikut UTBK gimana ngejarnya? Gimana startnya ya? Soalnya ngejar materi UTBK tuh banyak banget. Oke. Kalau menurut kakak tersendiri ya, saran kakak tuh mungkin kayak kamu kayak ngelis aja dulu apa aja list-list materi yang sering keluar. Mungkin karena di SMK kan nggak, Bener. materinya pasti berbeda jauh dari materi anak SMA kan. Jadinya kayak peralatannya kumpulin dulu, cicil pelan-pelan. Kalau nggak bisa juga dari TPS-nya dulu utamakan. Jadi kayak basicnya dulu, fondasinya dulu dibangun dari sana. Jadi nanti kan bakal bakal lebih gampang gitu loh belajarnya. Karena kayak misalnya PK nih, kalau PK kamu udah kuat, nanti perlahan-lahan kayak bisa membantu di matematika saintek gitu loh, perlahan-lahan jadinya. Kayak perlahan-lahan dari TPS, supaya menurut saran kakak tuh belajar dari TPS dulu. Karena bisa menjadi nilai plus juga nih, kayak kekuatan utama kalian. Tapi bukan berarti kalian belajar TPS itu kayak ditinggalin gitu loh TKA-nya langsung. Jadi kayak pelan-pelan aja belajarnya. Begitu. Mungkin Risa ada tips mungkin atau gimana? Kalau buat SMK, karena ini masih masuk bulan September dan perkiraan ya guys, UTBK itu kan April, masih banyak waktu. Coba kalian tuh kalau ada tugas langsung ngerjain. Jangan ditunda-tunda. Lalu habis itu kalian nyicil dari materi atau latsol juga. Pokoknya kalau dikit-dikit lama-lama kan jadi bukit. Pasti bisa kok, masih banyak waktu, masih jauh banget juga. Terus LTMPT juga belum ngumumin kan, jadi kalian masih banyak waktu buat ngejar materi, buat ngejar latsol. Terus jangan lupa juga nih kalau buat UTBK, kalau bisa kalian punya partner yang dukung kalian, kayak kalian tuh bisanya di biologi, terus teman kalian bisa di fisika, yang lain lagi ada di kimia, yang lain lagi ada di matematika. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerti fisika, yang temannya itu bisa ngajarin. Kalian nggak ngerti kimia, bisa diajarin. Jadi saling backupan. Itu sangat membantu banget buat mandiri dan buat masuk SBM PTN. Betul Oke, itu aja banget. dari aku. Betul banget. Jadi saranku itu kalau misalnya kalian mungkin merasa kayak belum siap nih buat belajar belajar sendiri nih, kayak misalnya masih linglung atau gimana, kalian bisa cari teman-teman belajar nih
karena di Twitter ya salah satunya itu kayak teman-teman ambis first tuh kayak banyak banget gitu teman-teman ambis yang mau belajar bersama kayak bentuk SWU lah, DWU dan sebagainya itu kayak mereka ini bakal kayak bertemu kayak berjuang bersama-sama gitu loh. Kayak salah satu manfaatnya itu selain kalian bisa saling berbagi bertukar pikiran tentang materi, bisa nambah teman guys. Jadi kayak asik tau nggak sih kalau punya teman-teman ambis yang meskipun memang sebatas dari media sosial atau virtual tuh kayak ada kesannya gitu loh kayak ada teman untuk bersemangat belajar. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada yang jawab lagi. Nah, oke. Pasti SNM kan? Ya, langsung karep begituan ya. Kakak lolos lewat SNM ya. Jujur itu ini luar biasa banget. Ayo yang mau nanya lagi, tapi aku mau jawab dulu pertanyaan sebelumnya dulu ya. Tunggu sebentar. Mungkin yang mau nanya-nanya lagi bisa langsung ke kolom chat atau mau diambil juga nggak apa-apa kok, santai aja. Teman-teman, buat sesi pertanyaannya aku buka sampai 20.15 ya. Habis itu kita post test, terus bahas post testnya. Jadi sekarang yang mau nanya bisa langsung di chat aja. YouTube TPS nih ya, kalau dari aku itu buat PK Butet Mengajar. Terus juga Privat Alfaiz, itu ada PU-nya juga kan. Terus juga Miracle Sitampul, itu PU. Terus PBM itu Kak Fauzan. Kak Fauzan kalian harus ngikutin dari awal, dari sekarang sampai nanti menjelang UTBK. Pokoknya kalian harus ngikutin dia. Soalnya kemarin aku pas UTBK ngikutin dia itu lancar jaya deh pokoknya pas ujiannya. Kak Damar boleh ditambahin? Oke, kalau buat channel itu ya mungkin nggak beda jauh ya sama Risa tadi. Kayak lebih gampang ya bisa dari Kak Fauzan, bisa dari Butet Mengajar. Terus kalau channel YouTube tuh apa ya? Aku lupa namanya, tapi kayak apa ya? Beberapa tuh ada membantu sih. Coba nanti aku cek lagi listnya. Aku lupa ingat kalau untuk channel YouTube TPS. Jadinya channel YouTube TPS ya apa ya PK PBM tuh Kak Fauzan sih yang aku tahu yang lebih percaya. Kalau untuk PU itu apa ya ada kayaknya ini cuma lupa namanya tapi nanti aku coba cari lagi. Oke lanjut dulu. Kalau masuk FK jalur SNM minimal rata-rata rapat berapa Kak biar ada gambaran. Hmm. Ini kakak jujur begini ya dari to be honest dari aku sendiri pun nggak tahu ini perkiraan SNM ini berapa minimalnya karena nilai kakak tuh bisa dibilang ya kayak biasa aja gitu loh kayak nggak terlalu tinggi banget maksudnya kakak kayak masih standar normal gitu karena SNM tuh kakak jujur bilang itu kayak di luar prediksi dari kita semua di luar dari apa ya bisa dibilang di luar dugaan kita gitu loh kayak gini loh meskipun kamu punya nilai tinggi itu bagus tapi belum berarti kamu bisa auto lolos SNM gitu loh karena jujur SNM tuh kayak membingungkan banget kita nggak tahu sistem seleksi dari PTN tuh gimana karena nih benar-benar rahasia kayak nggak ada kayak mereka dari pihak perguruan tinggi maupun LPMPT itu kayak memberitahukan secara gamblang itu gimana tapi saranku sih kalau bisa ya atas 85, 86, 87 ke atas tuh bisa dipakai pegangan kalau mau ke FK. Saranku sih gitu kayak di atas sekitar itu sih biar aman.
Oh iya, perbanyak sertifikat juga. Kalau kalian mau ikut nih, yang mau tahu FK Unair, mungkin kalau kalian mau ikut lomba Medspin ya, kalau kalian tahu Medspin atau Olimpiade Kedokteran nih, Medspin FK Unair, kebetulan masih buka pendaftaran nih guys. Masih buka pendaftaran, nanti kalian bisa cek di IG-nya ya untuk lebih lanjutnya. Nanti ini lombanya bertim soalnya. Dan sertifikatnya ini bisa dipakai salah satu saran buat ini. Dan kalau sampai juara pun bisa dapat kayak golden tiketnya buat masuk FK Unair. Tunggu, aku ketik IG-nya. Kalau yang ini tuh kalau nggak salah buat anak kelas 10 sampai kelas 12 ya. Ya, kalau nggak aku baca di apanya, di filenya begitu. Jadi ketentuan-ketentuan lombanya udah jelas banget. Jadi kalian bisa cek di sini di @medspin_FKUnair ataupun kalau mau lebih tahu lagi tuh bisa di sana aja nanti dihubungi. Maaf ya, aku izin promosi lombanya sebentar. Karena aku momen yang pas. Oke. Izin tanya Kak, buat kalamar waktu SNMPTN ngelampirin sertifikat apa aja? Oke, kalau aku sendiri tuh ngelampirin sertifikat pada saat KSK 2019 di biologi. Jadi kebetulan tuh kayak hoki aja menurutku dapat juara 3 ya puji Tuhan di kabupaten, sama aku ada sertifikat OSIS. Jadi kayak aku tuh nggak tahu ya gamblangnya itu gimana, maksudnya kayak belum tahu seberapa besar pengaruh sertif. Jadinya aku tinggal ya ikut-ikutin aja gitu, kayak masukin aja apa yang aku punya gitu. Ayo yang mau bertanya boleh lagi sebelum kita ada post test nih. Oke, aku izin jawab pertanyaan lagi satu yang mengenai perbedaan dari ini. Perbedaan apa? Dinding sel tumbuhan dan dinding sel jamur. Jadi perbedaannya itu yaitu kalau dari bahan-bahannya. Jadi kalau dinding sel tumbuhan dia itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan juga pektin atau yang disebut dengan polimer karbohidrat. Sedangkan pada jamur dia itu dinding selnya cuma tersusun oleh zat pipin. Itu sih perbedaan dari segi bahannya. Oke, aku jawab lagi pertanyaan-pertanyaannya. Sumber belajar bio yang lengkap Saint Campbell dong, Kak. Oke, kalau menurutku ya ada channel YouTube namanya itu Amoeba Sister. Terus ada apa lagi? Ninja Nerd itu bisa membantu sih kalau buat biologi. Dia bahasa Inggris sih, maaf ya kalau ini bahasa Inggris dia tipenya jadinya menurutku lebih lengkap, lebih ringkas itu. Kayak ada animasinya lebih enak dilihatnya. Serius. Lebih enak dilihatnya. Babysik Channel juga bisa. Oke, next lagi. Cara belajar bahasa Inggris bagaimana ya, Kak? Kalau aku sih kayak, kalau dari aku sendiri, mungkin kayak mulai belajar untuk terbiasa membaca bacaan bahasa Inggris sih. Meskipun ya, at least ya pertama kali mungkin kayak putus-putus, kayak ngestak gitu, kayak bingung, oh ini apa, ini apa. Mungkin kayak perlahan-lahan dari kamus atau translate tuh bisa lah pelan-pelan untuk buat kosakata atau vocabulary-nya. Terus kalau mau gitu dengerin lagu-lagu barat sih bisa membantu untuk menambah kosakata.
Dan saranku bisa lewat BBC. BBC Learning English. Jadi untuk yang ini tuh gratis guys. BBC Learning English tuh gratis banget. Kayak kalian mau dengerin apapun tuh bisa gitu loh. Kayak dengerin speaking gimana orang baca berita atau gimana atau belajar grammar di sana lengkap. Dan tentunya free. Teman-teman, nanti jam 20:20 boleh join kuisisnya ya. Linknya udah aku kirim. Oke, makasih Risa. Aku copy lagi. Ayo, Siap. 1 menit lagi yang tanya-tanya boleh. Boleh banget nih, langsung aja tanya di chat box, kalau nggak on mic aja nggak apa-apa. Santai aja ya teman-teman semua. Nggak usah, mungkin rasanya canggung tapi ya kita di sini santai aja bawaannya kok. Nggak usah kayak takut atau gimana. Bertanya apa aja boleh. Asalkan nggak di luar yang lain-lain ya. Aku izin share screen ya. Oke, dari share boleh banget. Ayo teman-teman boleh join. Ini belum ada yang join. Ayo guys, yuk join yuk. Post test nih. Yuk guys, yuk nanti join voice test yuk. Nanti kita bahas soal-soalnya kok. Risha, kayaknya Kak Risha ada kesalahan teknis nih guys. Mohon ditunggu sebentar ya guys. Maaf ya, wajar ada kendala sinyal juga. Jadinya kurang bagus. Ini masih gelap share screen.
Sembari menunggu mungkin masih ada yang mau ditanyain nih ke Kak Putu seputar SNM mungkin atau mungkin gimana caranya bisa lolos SNM. Kalau boleh tahu Kak Putu kemarin SNM kan ya? Kak Bagus, Kak Damar Damar Raja. kemarin SNM ya? Iya benar. Benar banget. Gimana? Iya, gimana tadi coba diulang pertanyaannya tadi putus-putus. Oh, tadi aku sempat dengar nih lagi ngomongin SNM. BTW kakak tadi SNMPTN ya? Kapan lolosnya? Iya benar, aku lolos di pilihan pertamaku di FK Unair. Ya, Widih, keren banget. Kalau boleh tahu kata-kata kapunya berapa nih Kak? Biar jadi gambaran buat adik-adik kelasnya. oke. To be honest ya, sejujurnya nilai rapotku bisa juga nggak tinggi-tinggi amat, itu masih standar biasa ya. Kalau nggak salah nilaiku sekitar 85, sekian. Jujur nih guys, karena sekolahku standarnya itu kayak nilainya nggak begitu kayak mematok terlalu tinggi gitu loh. Karena biasanya melihat dari kemampuan siswanya tersendiri gitu loh. Kayak sekolahku ini nggak begitu terlalu mengutamakan SNMPTN, tapi ada harapannya ke SNMPTN. Dia nggak membingungkan juga. Jadi aku kayak berusaha aja untuk mencoba selagi bisa gitu. Dan ya sekitar 85-an ke atas masih bisa. Banget. BTW maksudnya bukan sebelum sih, maksudnya alumni dari sekolah kakak itu pernah ada yang lolos di FK Unair atau enggak ada? Atau kakak ini pertama kali lolos di SNMPTN FK Unair? Iya benar. Jadi yang seperti pertanyaan tadi itu, jadi sini kakak jadi orang pertama dari sekolah kakak, dari sekolahku, alias angkatan pertama yang lolos, karena belum ada cutting yang masuk ke FK Unair. Kalau masuk Unairnya sih ada ya, cuma kebanyakan di rumpun ini sosum jadinya. Jadi pertama kalinya bisa masuk. Keren banget. BTW tadi di apa masuknya sertifikat apa aja nih Kak? Boleh diulang? Kalau dari aku sendiri, aku ada masukin kalau nggak salah 2 sertifikat. Satu sertifikat kepengurusan OSIS, sama satunya lagi sertifikat OSN biologi tingkat kabupaten. Ya, itu aja sih. Jadi emang selinier ya karena FK kan biologi, jadi OSN-nya masukin biologi, jadi mungkin dapat nilai plus gitu Iya, mungkin. mungkin ada Kata-kata harapannya ya, iya harapan tambahan. begitu. Risha masih ini ya. Kak Damar megang kuisnya nggak? Enggak, jadi aku sama Risa, kebetulan Risa yang minta megang buat quiznya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, kalau misalnya ada kendala di sini, ada kendala sinyal, soalnya kadang sinyalnya juga sering putus, jadinya ini agak lama buat quiznya. Mohon ditunggu sebentar ya. Tuh Kak, ada nanya tuh Kak, kakak sama mana? Oke, jadi aku bukan anak Surabaya, aku bukan anak Jawa Timur, aku dari Bali. Aku SMA Negeri 1 Kuta. Jadi bisa dibilang memang agak nekat untuk lintas provinsi, lintas pulau. Di SNM kan harus pilih dua ya. Salah Ya, satunya itu harus setiap provinsi, yang satu lagi bebas. Kalau yang setiap provinsi milih atau enggak? milih satu di Unair, satunya lagi di Udayana di Unut. Oh, setiap provinsi di Udayana. Iya, seprovinsi di Udayana. Di Udayana juga ngambil FK. Iya, kayak nyoba-nyoba aja ambil FK gitu, kayak ya bingung sih sebenarnya, kayak bisa dibilang kayak kelas 12 kan, tahu lah kalau misalnya kayak masa-masa kita bingung memilih jurusan kan, memilih apa ke mana, apalagi menunggu apa harapan orang tua maunya gimana, kitanya mau gimana sih, sekarang masih bingung. Jadinya ya memilih FK keduanya.
Terus pertanyaannya, kenapa nggak milih Udayana pilihan pertama, Kak? Alasannya dong, oke. Karena aku sempat kayak, kan biasa kan kalau misalnya orang kan pasti cari yang terbaik dengan kayak penelusuran data atau gimana-gimana kan. Jadi kakak pertamanya dari seakhir semester 1 tuh kayak melakukan penelusuran data dulu, kayak kakak nyari-nyari mengenai FK-FK-nya itu. Dan kebetulan kakak juga pengen mencoba untuk hal yang baru. Yang masih lingkungan baru sini tuh mencoba untuk keluar daerah. Di luar daerah kayak mencari tantangan terbaru buat kakak tersendiri. Jadinya selagi orang tua juga masih kasih izin buat keluar, jadi kayak mencoba aja gitu loh. Maksudnya kayak nyoba aja nyari keluar selagi orang tua ngasih kayak masih pertimbangan, akhirnya dikasih untuk milih ke Unair. BTW guys, itu udah mulai ya kuisnya, jadi kalian bisa kerjain yang udah join. Karisha belum bisa join karena jaringan gitu. Jadi gak bisa share screen juga karena kuisnya di Malaysia. Semangat guys, udah mulai nih. Hai teman-teman, maaf tadi ada kesalahan teknis. Gak apa-apa kak, wajar. BTW, kalau nggak share screen apa enggak nih kak baunya? Kalau nggak usah, nggak apa-apa. Kayaknya nggak bisa share screen deh, soalnya aku ini joinnya di HP. Kuisnya di laptop. Oh, di laptop kuisnya. Oke, nggak apa-apa. BTW udah jalan kan kuisnya kak? Udah kok, udah bisa. Oke, oke. Peringkat pertama di Siapa nih ya? siapa ya? Hayo. Ayo siapa? Yang pertama ada NTS, yang kedua ada It's Me, New, yang ketiga ada Ku. Tapi belum selesai ya, ini masih bisa naik atas. Oh, berarti belum di end ya? Belum peringkat terakhir ya? Baru beberapa soal. Iya, baru beberapa soal. Terus juga belum semuanya selesai. Parisha bisa ya di SS kuisnya biar buat dokumentasi.
peringkat pertama masih dimenangkan oleh siapa ya? Ayo. Oleh Reva Melia, yang kedua Anggara, yang ketiga MTS. Recording in progress. Oke teman-teman, sekarang kita bahas aja langsung kuisnya ya. Nah, yang pertama ada organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada hewan. Adalah, kalian pada jawab apa? Boleh jawab di chat dulu. Pada jawab apa nih tadi? Ayo di chat box, boleh banget di chat. Oke, ini kayak mereka udah pada bervariasi nih jawabannya nih. Sebagian besar pada jawab sentrosom nih. Ayo Kak, coba di-spill nih jawabannya, apa yang benar. Benar, jawabannya sentrosom. Jadi, sentrosom adalah organel sel yang hanya terdapat pada hewan. Organel ini berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Di dalam organel ini terdapat 2 buah sentriol yang berfungsi untuk pembentukan gelondong pembelahan pada mitosis dan meiosis. Oke, kita next ya guys. Organel yang terlibat dalam pembentukan ATP adalah 1 kloroplas, 2 badan Golgi, 3 mitokondria, 4 retikulum endoplasma. Kalian pada jawab apa? Ayo, apa aja yuk. Pas banget nih tadi jelasin materinya. Wow, sebagian besar nih benar nih. 18 benar. Mantap. Oke, langsung aku jelasin ya. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Kalian pada banyak yang ngerti ya, udah alhamdulillah. Jadi ATP dihasilkan oleh organel yang pertama ada kloroplas ketika reaksi terang dalam fotosintesis, yang kedua ada mitokondria ketika reaksi respirasi. Oke, aku next. Banget udah pada jawab benar semua ya.
Mantap, guys. Udah pada ngerti nih, Kak. Sitokinesis yang terjadi pada proses mitosis berlangsung pada fase, ayo kalian jawab apa? Ya, jaringan dari Syah kumat lagi nih. Tes, kalau aku ngomong ada suaranya nggak? Ada Kak. Masih kok, Sah. Masih masuk kok, Kak. Jadi langsung aku bahas aja ya. Sitokinesis terjadi setelah terjadinya membran inti pada sel anak yang terjadi di sepanjang telofase. Kalian pada bener gak? Ayo, ini setengah-setengah nih. 14 benar, 13 salah, kayak di antara nih 50-50 ini. Guys, ngelag banget. Kalian ingat kan tadi ada soal sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga organel yang paling banyak adalah, itu kalian jawab apa? Yang A, badan Golgi, B, retikulum endoplasma, C, mitokondria, D, lisosom, dan E, ribosom. Kalian jawab apa? Boleh spill di chat. Masih loading kuisnya di aku. Oke, lisosom. Mantap. Ayo, lisosom. Ayo, jadi merasa benar tadi, yang masih ingat jawabannya benar. Ayo, di-spill aja. Kalian udah pada pintar, udah pada ngerti. Langsung aku bahas ya. Asing yang masuk ke dalam tubuh. Sel ini memerlukan organel yang berisi enzim hidrolase untuk menghidrolisis atau mencerna benda asing tersebut. Organel yang berisi enzim hidrolase adalah lisosom. Benar. Terus ada soal terakhir ya. Ada pasangan nama organel dan fungsinya yang benar adalah A, membran sel respirasi, B, nukleus reproduksi, C, retikulum endoplasma sekresi, D, mitokondria transportasi, dan E, badan Golgi regulasi. Yang B kalau nggak salah, apa ya, lupa deh. Ini kuisinya masih loading. Ini
kalian masih loading nggak sih? Iya, masih loading itu. Nggak jalan share-share-nya. Kak Bagus megang soalnya nggak? Enggak, yang megang aku doang. Ini yang megang bagian soal. Jadi agak minta maaf ya sebelumnya guys, karena sekali lagi maaf karena ada kesalahan teknis dari pihak ataupun kendala lainnya. Mungkin ini yang kayak kurang Ya nyaman maaf ya ya. teman-teman. Teman-teman, di aku laptopnya akuisisnya masih nge-lag, masih ini terus loading terus nggak kebuka-buka. Kalau aku udahin nggak apa-apa kan? Karena cuma tinggal satu soal tadi sih yang belum aku jelasin. Ayo Kak Damar, mau ada pertanyaan lagi atau mau langsung ditutup? Aku coba ingetin lagi sekali ya. Jadi mungkin kalau ada yang masih mau bertanya lagi nih, kita kasih kesempatan lagi 1 menit nih sebelum kita tutup. Soalnya udah agak malam juga kan, jam 9. Di aku sih jam 10 ya. Ya, kita tunggu ya, itu dia mau nanya lagi 1 menit. Itu ada yang di chat Kak. Katanya ribosom opsi B, maksudnya gimana tuh? Iya, soalnya ada yang aku ganti gitu kan. Ribosom itu pasangannya apa sih? Aku lupa, sumpah. Mungkin bisa dibahas next class atau Oke, ingetin ya guys, tinggal satu nomor itu. Nah, iya itu pokoknya isinya ribosom sintesis protein. Soalnya ini dari soal asalnya ada yang aku ganti. BTW kalau kalian mau tahu lebih jelasnya lagi, ini aku soalnya dari Wangsit 2021 biologi. Dan itu yang terakhir tuh kayak nggak jelas gitu. Jadi optionnya yang benar itu aku ganti yang tadi ribosom sintesis protein. Oke. Oke, berarti emang jawabannya tuh yang ribosom itu ya berarti ya. Ya, benar. Oke, sip. Kayaknya karena nggak ada yang bertanya lagi, ini ya. Maaf sebelumnya harusnya tadi ada sesi foto bersama dulu di awal biasanya. Jadi sekarang kita standby dulu sesi foto bersama sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau berkesempatan untuk on cam dulu sebentar juga nggak apa-apa kok. Kalau misalnya ini juga, yuk on cam yuk biar kita bisa foto bareng nih. iya. Ntar kalian ada di tutorial habis bareng nih, bisa dilihat. Ya loh, kalian masuk dokumentasi ambis bareng guys. Ayo yuk, Nah, on cam yuk semuanya yuk. Yang bisa on cam, on cam. hitung-hitung kan bisa jadi pengingat nih. Kalian kalau on cam di ambis bareng. Ayo, ayo, ayo. Tinggal foto bareng aja nih. Aku tunggu sampai lagi 2 menit ya. Kalau misalnya nggak ada, nanti aku langsung SS aja. Kayaknya udah banyak pada live ya. Iya, Sayang kayaknya sekali ya. sayang sekali. Yuk, yang belum on cam bisa di on cam dulu ya. Mohon waktunya sebentar.
You guys on cam dulu. Sebentar aja kok. Yuk, ditungguin 1 menit lagi yuk on cam. Di situ kita langsung foto bersama. Oke, kayaknya waktunya udah pas ya. Jadi aku apa-apa. Jadi yang foto aku langsung atau gimana Kak? Raul, Mau pada merah foto atau apa nih? bebas aja sih, ngikutin aja. Ya udah aku aja Kalau dari biar Kak, langsung ya Kak Raul aja Kak. biar aku langsung post di Twitter karena aku kan yang post. Kayak aku hitung ya. Oh, 1, oke Kak. 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Udah guys, selesai sesi foto bersamanya. Oke. Sesi foto bersamanya sudah Si selesai guys ya. udah join kelas ini, keren banget. Oke, sekarang aku sama Damar mau penutupan. Buat yang udah join kelas biologi hari ini, makasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar di ujian-ujian nanti, guys. Terus juga mohon maaf tadi ada kendala teknis. Semangat buat KBM-nya besok. Walaupun ada yang PTM, ada yang masih online ya. Semangat semua, semangat. Kak Damar, ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin sepatah kata mungkin aku bilang makasih banyak buat semuanya yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas sesi biologi hari ini. Semoga ilmunya tetap bermanfaat buat kalian. Semoga kalian juga tetap lancar terus sama persiapan, sama kalian nanti ini nih. Tetap jaga kesehatan, ingat istirahat guys. Ingat itu, istirahat itu penting. Jangan selalu diforsir terus tubuh kalian. Dan perlu hiburan. Oke, sekian dari aku. Sekali lagi terima kasih semua dan selamat malam. Jaga kesehatan, guys. Selamat malam. Dadah. Makasih ya.